Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, untuk pagi hari ini kembali lagi kita belajar tematik tema 5G subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Alhamdulillah, sebelum belajar kita baiknya berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah memudahkan setiap apa yang kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menyusun gerak tari berkelompok berdasarkan pola lantai dan menyanyikan lagu wajib nasional dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo. Kedua, yaitu menuliskan informasi penting teks narasi sejarah. Dan yang ketiga, menjelaskan sikap yang baik dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Nah, kita lihat di sini yang pertama yaitu menyusun gerak tari berkelompok berdasarkan pola lantai. Itu kita bisa melihatnya dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Biasanya kita menyanyikan lagu-lagu nasional untuk menggambarkan para perjuangan yang telah pahlawan berikan ya untuk kita merdeka seperti saat ini. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kita biasa nyanyikan dan buatkan gerakan tariannya. Nah, kita lihat videonya ya. Itu tadi adalah ulasan sedikit tentang lagu kemerdekaan ya. Ya biasa dinyanyikan di kemerdekaan 17 Agustus ya. Kalian bisa juga itu menggunakan membuat gerakan tariannya. Nah, ada lagi lagu Sorak-sorak bergembira. Kita akan dengar ya lagunya ini, atau Indonesia Tetap Merdeka ciptaan C. Simanjuntak. Kita lihat lagunya, siapa tadi yang belum hafal ya. Itulah tadi lagu Indonesia Tetap Merdeka. Itu biasanya bisa dibuatkan gerak tari ya. Nah, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia amat diperlukan dalam merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Coba bayangkan apa yang terjadi jika rakyat Indonesia tidak bersatu. Apakah kemerdekaan Republik Indonesia dapat terwujud? Ya, seperti itu ya. Nilai-nilai persatuan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan nilai-nilai persatuan tersebut, kita dapat membuat gerak tari berkelompok. Nah, apa itu gerak tari? Ada dua jenis ya. Gerak tari bermakna adalah gerak tari yang memuat pesan tertentu, sedangkan gerak tari estetika merupakan gerak tari yang tidak mempunyai makna khusus tetapi hanya untuk keindahan saja. Nah, ini banyak jenisnya ya. Bisa menggunakan tari bermakna dan tari estetika. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita. Tarian daerah Nusantara seringkali ditampilkan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Peristiwa proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa sejarah yang sangat penting. Jadi kalau kalian ditanya apa itu peristiwa proklamasi? Peristiwa proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa yang sejarah yang sangat penting. Nah, di sini ada teksnya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, ternyata kemerdekaan Indonesia masih diragukan oleh bangsa-bangsa lain. Hal itu dibuktikan dengan datangnya kembali bangsa-bangsa asing seperti Inggris dan Belanda hendak kembali menjajah Indonesia. Hal itu memicu terjadinya ketegangan yang dan berujung pada terjadinya insiden pertumpahan darah di daerah-daerah Indonesia. Nah, kalian bisa baca teksnya ini untuk mencari informasi tentang sejarah Indonesia ya. Nah, kita lihat di sini ada teks konferensi meja bundar. Apa itu teks konferensi meja bundar? Nah, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Diplomasi adalah perjuangan yang berupa perundingan dengan pihak lawan untuk mencapai satu kesepakatan. Jalur diplomasi dilakukan antara pihak Indonesia dan Belanda. Perundingan antara Indonesia dan Belanda meliputi perundingan Linggarjati, perlindungan Revelen, perlindungan Roem-Royen, konferensi inter-Indonesia, dan konferensi meja bundar. Perundingan terakhir yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda adalah konferensi meja bundar. Apa saja yang dibahas dalam konferensi meja bundar? Silakan dibaca teksnya ini ya. Kalian bisa baca, bisa cari informasi-informasi penting dengan menggunakan pertanyaan ya. Jika kalian ingin meringkas sesuatu bacaan dan ingin mencari pertanyaan, menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan adik Simba ya, di mana peristiwa KMB diadakan, kapan terjadinya peristiwa KMB, siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalamnya. Nah, itu kalian bisa cari dan bisa menjadikan referensi singkat ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan menjelaskan sikap yang baik dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Siapa yang punya rasa peduli yang tinggi itu lebih baik ya. Bangsa Indonesia dikaruniai keragaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat dan bahasa. Namun, keragaman tersebut tidak menghalangi persatuan masyarakat Indonesia. Persatuan yang telah membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Soekarno dikenal sebagai orang orator. Orator adalah orang yang ahli berpidato. Salah satu pidato terbaiknya adalah pidato pengantar saat pembacaan naskah proklamasi. Nah, kalian bisa lihat teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, yaitu kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Nah, itu adalah ulasan singkat dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pidato dan membaca proklamasi oleh Soekarno, bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan.
Makanya setiap hari Senin biasanya kita upacara dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghargai para pejuang kita yang telah bertumpah darah untuk kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar tersebut tidak akan terjadi jika rakyat Indonesia tidak menghargai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oke, kita harus saling menghargai ya. Kita lihat di sini contohnya, kita akan berlatih ya menjawab soal-soal ini. Nah, di sini peristiwa saling menghargai juga perlu dilakukan di sini ya. Contohnya, peristiwa tetanggamu melakukan tradisi adat yang menyambut kelahiran bayi. Adat atau kebiasaan tersebut tidak ada di keluargamu. Sikap kita apa? Kira-kira sikap kita harus seperti apa? Oke, saya kasih contoh ya. Sikap kita atau sikap saya terhadap tetap menghargai tetangga yang melakukan tradisi adat sesuai dengan kepercayaan yang diyakini. Jadi kita tetap harus menghargai apa yang dilakukan tetangga kita, selain tidak melewati dari norma-norma agama ya yang kita percayai. Jadi kita tetap hargai dan kita tetap, misalkan kita diundang, kita tetap harus menghadirinya ya. Itu tidak melewati dari ketentuan agama ya. Kalau hanya adat, insya Allah semua punya adatnya masing-masing ya. Nah, kalian bisa menjawab lagi di nomor 2, 3, 4, dan 5. Silahkan kalian tentukan sikap kalian seperti apa terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Oke? Untuk hari ini saya rasa cukup. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.